Kemudian perawatan gigi. Nah, karena adanya perubahan hormon pada ibu hamil, biasanya ibu itu akan mengalami gingivitis, jadi semacam sariawan ya. Ibu hamil juga sering terjadi karies pada gigi karena konsumsi kalsiumnya yang kurang. Bisa juga karena disebabkan karena emesis atau hiperemesis gravidarum. Hipersaliva juga mungkin terjadi karena adanya timbunan kalsium di sekitar gigi, sehingga pada saat kehamilan disarankan ibu tetap melakukan pemeriksaan gigi. Nah, ini sudah masuk pada rangkaian pelayanan ANC terpadu ya, bahwa setiap ibu hamil minimal 1 kali mengunjungi poli gigi. Jadi diperiksa oleh dokter gigi 1 kali selama kehamilan. Kemudian disarankan makan makanan yang mengandung cukup kalsium seperti susu, ikan, dan bila perlu mengkonsumsi multivitamin kalsium. Sikat gigi juga rutin dilakukan setiap habis makan dengan sikat gigi yang lembut ya. Selanjutnya adalah perawatan kuku. Kuku ini harus dijaga agar tetap pendek. Nah, harus dipotong secara teratur, dan bila perlu pada ibu hamil yang sudah trimester 3 bisa minta bantuan orang lain atau keluarga terdekatnya untuk memotong kuku, terutama di bagian kaki ya, karena semakin besar kehamilan otomatis ibu juga akan kesusahan untuk memotong kuku di bagian kaki. Karena kalau kukunya tidak rutin dipotong, maka itu akan bisa menginfeksi kulit dan bisa menyebabkan luka dan infeksi ya. Selanjutnya yaitu perawatan rambut. Nah, wanita hamil itu biasanya lebih banyak memproduksi keringat. Nah, ibu hamil harus sering mencuci rambutnya untuk mengurangi minyak itu agar ibunya merasa nyaman dan bisa terhindar dari gangguan-gangguan pada kesehatan rambut seperti ketombe, ya, kutu, dan lain-lain. Nah, kita bisa menyarankan ibu mencuci rambut sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan menggunakan sampo yang lembut, juga bisa menggunakan air hangat agar ibu tidak mengalami kedinginan. Kebutuhan pakaian pada ibu hamil. Nah, ibu hamil itu cenderung dengan berat badan yang berlebih ya, cenderung dengan bertambah berat badannya. Otomatis pakaian yang dianjurkan untuk ibu hamil harus pakaian yang longgar, yang nyaman dipakai oleh ibu, bisa menyerap keringat dengan baik. Dan jika perlu, aksesoris-aksesoris yang digunakan di pakaiannya ibu hamil itu tidak mengganggu gerak ibu hamil dan tidak menekan janin yang ada di perut ya. Jadi kalau memakai sabuk, memakai pita, atau ada karet di tangannya atau di kakinya, nah itu harus dipastikan nyaman ya. Jadi itu tidak akan mengganggu sirkulasi darah pada ibu hamil. Kemudian stocking pada ibu hamil boleh tidak diberikan. Nah, stocking ini boleh digunakan asalkan tidak terlalu ketat ya, karena nanti kalau terlalu ketat bisa mengganggu sirkulasi darah pada ibu hamil. Kemudian pakaian dalam ya, bra juga dianjurkan pada ibu hamil menggunakan bra yang bisa menopang payudaranya ya. Dalam memilih bra ini, ibu hamil bisa memakai bra dengan tali bahu yang lebar sehingga tidak menyakiti ibu ya, jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau bisa memilih bra atau celana dalam dengan bahan dasar katun sehingga itu bisa menyerap keringat ibu dan mudah dicuci serta bisa mengurangi iritasi pada ibu hamil. Nah, ibu hamil boleh menggunakan korset. Nah, sekarang kan banyak sekali korset-korset untuk ibu hamil. Nah, itu gunanya untuk menyangga perut ibu. Tapi dalam penggunaan korset ini tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu menekan pada perut ibu hamil sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan pada uterus.
Kemudian kebutuhan seksual pada ibu hamil. Nah, ini sebagian besar ibu hamil itu mungkin ada yang ragu, takut untuk melakukan hubungan seksual selama kehamilan karena ibu beranggapan hal itu dapat membahayakan janin. Nah, kita sebagai seorang bidan bisa memberikan edukasi kepada ibu hamil bahwa selama kehamilan tetap boleh melakukan hubungan seksual dengan suami, ya, asalkan dengan posisi-posisi yang nyaman dan tidak mengganggu janinnya. Nah, jadi seiring bertambahnya usia kandungan itu biasanya uterusnya kan semakin besar, maka ibu juga akan merasa tidak nyaman saat hubungan seksual. Nah, posisi hubungan seksual yang seperti apa yang dikatakan aman saat kehamilan itu bisa dengan posisi miring. Nah, prianya, suaminya di atas, kemudian bisa miring ke salah satu sisi. Bisa juga ibu hamilnya yang ada di atas. Nah, boleh juga dilakukan dengan duduk di kursi atau di tempat tidur. Jadi ibu hamil tetap boleh melakukan hubungan seksual asalkan dipastikan kondisi janinnya itu aman, ya, tidak ada komplikasi. Kebutuhan mobilisasi dan bodi mekanik pada ibu hamil ini juga perlu kita sampaikan kepada ibu agar ibu bisa tetap bermobilisasi, agar bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa mengalami keluhan-keluhan pada ibu hamil. Karena dengan mobilisasi dan bodi mekanik yang salah itu nanti bisa memperberat keluhan-keluhan pada ibu hamil. Seperti nyeri punggung, kemudian sering linu. Nah, itu bisa jadi karena bodi mekanik yang salah pada ibu hamil. Nah, postur tubuh yang dianjurkan pada ibu hamil bagaimana? Ibu hamil itu semakin membesar usia kehamilannya, semakin besar perutnya, otomatis kadang ibu hamil itu mengikuti pembesaran uterus sehingga postur tubuhnya ibu hamil itu menjadi lordosis. Ya. Ini disarankan untuk tidak mengikuti itu. Jadi ibu hamil harus tetap tegak dengan tulang belakang yang tetap tegak. Nah, nanti kita pelajari ketika yoga. Nah, kemudian pada saat ibu hamil mengangkat beban atau mengambil barang, ibu hamil pastinya tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Nah, ketika harus mengangkat beban yang berat, maka ibu juga tidak disarankan untuk mengangkat dengan satu tangan, tapi disarankan untuk mengangkat dengan dua tangan, ya. Ketika mengambil barang di bawah, ibu juga tidak boleh mengambil barang dengan bungkuk, ya, tapi ibu bisa duduk, kemudian atau kaki kanannya dimajukan satu langkah, punggungnya tetap tegak, nah baru diambil barangnya yang ada di bawah itu. Nah, jadi nggak boleh langsung membungkuk gitu. Selanjutnya bangun. Nah, posisi bangun dari tidur. Nah, ini juga penting sekali kita sampaikan kepada ibu karena posisi bangun tidur yang salah selain bisa membuat ibu itu pusing, dan ini juga bisa mempengaruhi keluhan mual muntah pada ibu hamil. Jadi ibu hamil tidak boleh kemudian bangun tidur langsung duduk atau langsung berdiri, tidak boleh. Jadi ibu harus pelan-pelan. Nah, ketika bangun itu tidak boleh langsung menggerakkan atau membuat gerakan yang menghentak sehingga bisa mengagetkan janin. Nah, kalau ibu bangun dari tidur maka ibu harus miring dulu. Nah, miring dulu, kemudian bergeser ke tepi tempat tidur, kemudian kalau memungkinkan miring ke kiri ya miring ke kiri, kemudian perlahan-lahan bangun, duduk dulu, ya, tidak boleh langsung berdiri, duduk menstabilkan kondisi dulu. Nah, baru ibu bisa bangun secara perlahan. Jadi tidak boleh bangun tidur langsung kaget berdiri, tidak boleh. Jadi harus pelan-pelan. Nah, miring dulu, duduk, kemudian baru berdiri. Nah, ketika berjalan juga perlu kita sampaikan pada ibu untuk menghindari sepatu yang berhak tinggi. Nah,
ibu disarankan menggunakan alas kaki, sepatu, sandal yang pas ya, tidak boleh kekecilan, tidak boleh kebesaran ya, yang enak, yang nyaman dan tidak berujung lancip ya, karena itu bisa mengganggu stabilitas tubuh dan bisa menyebabkan edema pada kaki. Nah, sepatu yang alasnya licin juga harus dihindari karena untuk menghindari ibu untuk tidak terpeleset. Nah, apakah ibu hamil tidak boleh tidur dengan posisi berbaring? Nah, semakin besarnya usia kehamilan itu sebenarnya tidak dianjurkan pada ibu hamil untuk tidur dengan berbaring, karena dengan berbaring itu dapat menekan pembuluh darah yang sangat penting, yaitu vena cava inferior, yang itu bisa mengganggu sirkulasi dan oksigenasi dari ibu ke janin. Jadi kita sampaikan kepada ibu ketika ibu itu sudah memasuki usia kehamilan trimester 3, maka kita sarankan ibu untuk tidur miring ke kiri. Nah, untuk kenyamanannya bisa meletakkan guling di antara kedua kaki, kemudian kaki atas ditekuk dan kaki bawahnya lurus, atau bisa juga menggunakan bantal-bantal pregnan yang sekarang sudah banyak sekali.